Ke-26, saingan Hamad. Jujur, Mac, aku iri sama kamu. Lihat saja mereka, kok asik banget ya. Aku iri kamu punya istri Baby. Aku juga iri sama si Dijah itu. Punya sahabat seperti Baby. Kok kayaknya asik ya? Gumam Hanan kepada sahabatnya Hamad. Hamad menyenggol bahunya. Istighfar kamu, Nan. Itu istriku. Jangan aneh-aneh deh kamu. Tegurnya sopan. Ia tahu Hanan juga tak mungkin merebut Baby darinya. Toh selama dia mengurus visa dan tes kesehatan Hanan yang membantunya. Ya lihat aja. Di tengah orang-orang yang super serius dengan kerjaannya biar menang. Mereka doang yang ketawa ketiwi, gak ada beban. Seperti orang main-main, tapi karyanya juga bagus. Kan bikini Anvi. Ningrum aja terang-terangan bilang dia iri dengan Baby. Karena berhasil menaklukkan seorang Hamad Buhori. Yang katanya dia nih ya. Seumur hidup dia coba alihkan duniamu tapi gagal. Ya endingnya dia nyerah dan nikahin suaminya sekarang. Tapi malah begini jadinya. Malah pisah di tengah jalan kan. Ya jangan salahkan aku dong. Masa aku yang dikaitkan sama masalahnya Ningrum? Lagian sejak awal aku udah tegaskan. Aku gak ada rasa apapun dengan beliau. Jetia mau gimana lagi? Kan? Lah terus sama Baby, kamu ada rasa apa emangnya, Mak? Bukannya aku gak ada rasa sama Baby di awal. Sudah ada. Tapi sepertinya terkalahkan sama aura biang keroknya. Pertama kali aku tahu biodatanya. Aku mikir, apa bisa aku jadi suami perempuan begini? Tapi aku pikir dia masih muda, dan kesempatan aku ngambil beasiswa ini jadi lebih besar. Kan dia masih sekolah. Balasnya dengan tenang. Mata keduanya masih tertuju pada Baby yang sedang mengomeli Dijah yang salah terus buat base. Dari kejauhan begini saja sudah terlihat lucu. Apalagi setelah ngomel dia ngakak sendiri, karena kelakuan temannya itu. Ya tapi jadinya sekarang kesemsem. Itu saja yang diucap Hamad kali ini. Pikirkan lagi, Mak. Kamu ke Yaman. Dia itu terlalu mencolok. Kalau dia ditinggal kelamaan takutnya goyah. Bisa jatuh ke tangan lelaki lain nanti dia. Dia istriku, Nan. Masa dia mau selingkuh? Balas Hamad kini mengerutkan dahinya. Ia jadi kepikiran hal ini. Walau ia tahu, tipe seperti Baby tak mungkin berpikir masalah selingkuh atau menikah lagi. Atau bagaimana? Dia adalah tipe perempuan polos yang banyak akal. Sepertinya dia akan lebih cenderung memikirkan sekolah dibanding romansa. Semua kejadian di malam itu terulang kembali. Hamad kembali merasakan sensasi kulitnya yang lembut itu dan luar biasa sensasi yang ia rasa malam itu. Mungkin ia bisa bilang itu adalah malam terindah yang pernah ia jalani. Memikirkan Baby ada di pelukan orang lain membuatnya marah, kesal dan bad mood sendiri. Kamu sudah punya calon masih aja ngebahas istri orang. Tuh. Calonmu jadi pusat perhatian semua orang. Kenapa gak kamu kagumi aja kecantikan calonmu sendiri? Tanya Hamad meledek temannya. Aku gak ngelihat perempuan dari kecantikannya aja, Mak. Aku ini udah ganteng. Untuk bikin keturunanku cakep dan ganteng udah cukup dari aku. Gak butuh juga dari istri yang super cantik untuk itu. Yang penting hatinya. Dan modelan kayak Baby itu yang paling sip jadi calon istri. Awas kamu ya. Hahaha. Lagian dari tadi Sining Melati sudah curi-curi pandang terus. Kamunya gak nyadar-nyadar. Aku curiga diadain lomba ini biar dia bisa ketemuan langsung sama kamu, Nan. Eleh. Biasa sih. Orang ngeliat aku terpesona itu biasa. Jadi curi-curi pandang itu normal aja. So keren. Emang keren, Mat. Mau gimana lagi? Ngeselin. Dijah maaf. Dibilangin Sage juga. Napa jadinya ijo lumut sih, Jah? Omel Baby begitu melihat cat yang disiapkan Dijah di bawah. Sejak tadi mereka terus bertengkar walau endingnya tertawa ngakak. Ada beberapa orang yang mengira mereka ini sedang bergurau saja, bukan ikutan lomba. Ada 3 tim yang ikutan mural kaligrafi ini. Jadi mereka bukan sendirian. Menghias dinding pondok yang disediakan untuk lomba. Mereka akan menulis hadis yang paling dasar, tapi yang paling luar biasa efeknya. Innama amalu biniyat. Semua dikerjakan berdasarkan niat. Apa yang dinilai juga berdasarkan niat. Kan? Penting ini. Makanya Baby memilih hadis ini. Selain pendek juga. Hehehe. Dih, Beb.
Sage cendeso banget, Beb. Lebaran kemarin semuanya pakai Sage. Apa gak bosan ngeliatnya? Mending ijo lumut, ikatan jomblo lucu dan imut. Ucap Dijah yang membuat Baby takluk. Dia langsung duduk di tanah saking lemasnya dari tadi ketawa terus. Allahu Akbar. Kapan kelarnya kalau begini, Jah? Keluh Baby sambil memegangi perutnya yang sakit. Kalian kok kayaknya injo bener. Ngetawain apaan sih? Tiba-tiba ada Ning Ningrum yang datang. Dan segera, Baby bangkit dan membersihkan dirinya. Lanjut kerja lagi. Ia sudah selesai membuat base dan gambar. Sudah melapis 2 kali. Jadi sebenarnya ini hanya finishing. Setelahnya bikin line. Garis-garis penghias aja. Enggak Ning. Ini Baby protes sama ijonya. Dia mau ijo Sage. Saya maunya ijo lumut. Kan lebih cute ya Ning ya. Bisa-bisanya si Dijah masih ngomong begitu. Oh, gitu ya. Kayaknya bagusan Sage sih. Balas Ning Ningrum serius. Kini Baby merasa di atas angin. Dia mencubiti Dijah karena senang. Dibilangin. Ngeyel bener sih. Jiwa seni kamu itu ecek-ecek Jah. Beneran tuh katanya Ning Ningrum. Sage. Campur putih gih. Dikit-dikit. Kasih kuning setetes aja biar ada bagusnya dikit. Perintah Baby. Ia tak tahu kalau di belakang Ning Ningrum kini mendekat Gus Hanan dan Ustadz Hamad. Memperhatikan mereka dari jauh dan kini mendekat. Proses pencampuran warna itu akhirnya diambil alih oleh Baby sendiri, karena dia nggak sabaran dengan kelakuannya Dijah. Keduanya kini duduk di tanah dan Baby mencampur dengan fokus. Sampai bibirnya manyun-manyun sambil ngaduk flu sambil ngomel. Gini loh Jah. Tambahinnya dikit-dikit setetes-setetes sambil aduk, ngaduknya yang rata. Jangan main asal aja. Biar semua warna kecampur rata. Gak geradakan. Gini aja masih aku. Sama aja bung ini mah. Makan gaji ibu tak inti. Omel Baby lalu mendorong bahu Dijah pelan. Ngeselin aja jadi orang. Keluhnya. Gini nih. Gus. Saya selama ini dizolimi sama dia. Apa gak bikin saya kurus kalau begini? Keluhnya. Dan kini Baby mendongak mendengar kata Gus itu. Berarti ada Gus Hanan. Dan kalau ada Gus Hanannya berarti ada Ustadz Hamad. Ia mendongak dan benar saja. Ada dong beneran. Dua pria itu sedang memperhatikan Baby yang lagi super elegan begini. Ngedemprok di tanah dan mengaduk dengan super muli. Gak ada cakep-cakepnya deh. Jadinya Baby nunduk aja. Malu. Saya tadi udah ngasih warna pink yang bagus Gus. Malah dicampur putih lagi sama nih anak. Emang sen seninya agak-agak jomplang Gus. Si Baby ini. Perlu agak dicas juga itu kepala, biar gak ngehang terus. Masih aja si Dijah ngeroweng lagi. Ampun Dijah. Tim gak? Keluh Baby. Tuh kan suka galak dia jadi orang. Keluh Dijah. Baby akhirnya diam saja. Lelah dengan kelakuan temannya itu. Bagus tapi. Ini idenya siapa? Bagus kok. Puji Gus Hanan kepada lukisan yang sedang dikerjakan. Saya lah Gus. Siapa lagi? Jawab Dijah dan kini Baby mencibir. Ya. Dijah Almighty. Oh wah. Balasnya kini mengambil cat di tempat yang lebih kecil dan mulai kerja lagi. Bekerja dan diawasi banyak orang itu penuh pressure. Sampai Dijah menegurnya dengan konyol. Itu salah. Seharusnya itu lapisannya pink dulu baru sage. Gimana sih? Keluhnya ngeselin dan karena gemas. Baby menyorek pipi Dijah dengan kuasnya. Bentuk silang. Bawel. Lalu Baby tak mau menghiraukan Dijah lagi. Kayaknya kita harus pergi deh, Mat. Kalau nggak anak dua ini terus-terusan ngeludruk. Ucap Gus Hanan dan Ustadz Hamad mengangguk. Berlalu begitu saja. Baby lega. Apalagi waktu tahu kalau Ning Ningrum ikutan pergi juga. Lega. Ini orang. Napa sih? Kalau ada Gus Hanan kok cari perkara aja eme aku. Heran aku Jah. Omel Baby lagi. Yey. Kan kapan lagi aku ngatur kamu Beb? Di depan dia. Kan kamu sendiri yang bilang. Aku sama sainganku bagai bidadari dan manusia jelata. Daun kering kok. Ketus Baby. Jahat. Hui.
Dijah ngereok lagi. Tapi setelahnya ia bisa kerja lebih benar lagi. Sebelum waktu yang ditentukan selesai mereka sudah selesai duluan. Baby puas dengan hasilnya dan juga Dijah bangga dengan karya mereka. Kayaknya aku ada bakat melukis deh, Beb. Gumam Dijah bangga memandang penuh haru ke arah lukisan mereka. Keduanya duduk dengan kaki menjulur ke depan, di atas tanah. Dan wajahnya sudah belentongan cat lukis. Ya memang sejak tadi sudah ada banyak anggota panitia yang berkeliling mengecek orang yang berlomba. Jadi wajar saja kalau ada yang berhenti dan mengagumi hasil lukisan itu. Ini karya kalian? Dari Darul Ilmi? Tanya suara seorang pria. Baby dan Dijah menengok dan langsung berdiri menunduk. Takutnya ini panitia penilainya. Karena pria bergamis putih dan berkopiah dengan lilitan sorban putih ini memegang papan dan kertas. Ada ballpoint di tangannya, plus ia mengenakan kacamata. Kesannya udah kayak juri 100%. Makanya Baby dan Dijah langsung berdiri dan menunduk. Takut nilai dikurangi karena kurang akhlak. Iya betul Ustadz. Balas Dijah sopan dan dengan nada yang super manis. Saking manisnya bikin Baby merinding. Gak apa, duduk aja dulu. Pasti kalian capek. Duduk aja gak apa. Dilonjorkan kakinya. Takut pegel. Saya lihat-lihat aja. Ucap si Ustadz Nan berwibawa itu. Ya karena disuruh. Baby dan Dijah duduk lagi dan melonjorkan kakinya di atas tanah. Siapa nama kalian? Tanya si Ustadz lagi, kini menulis dengan ballpointnya. Khadijah dan Baby Ustadz. Balas Dijah manis. Baby menunduk aja sambil mijitin dengkulnya yang pegal. Ia lalu melihat dari jauh. Ada dua sosok lagi yang datang. Siapa lagi kalau bukan Gus Hanan dan Ustadz Hamad. Saat tiba Gus Hanan menepuk bahu pria berkopiah lilitan sorban ini. Behar Gus Malik. Sapa Gus Hanan. Oh, Jeti ini calon penerus pondok ini. Anaknya Kiai Halil itu. Kakaknya Ning Melati yang cantiknya kayak bidadari. Pantas aja mukanya si pria ini gantengnya juga di atas spek manusia jelata, batin Baby. Tapi ia tak berani mendongak. Masih duduk di tanah dan menunduk sambil mijetin dengkulnya. Alhamdulillah. Gus, apa aku harus panggil sekarang adik ipar nih? Godanya lalu tertawarannya. Wah, jangan dulu dong. Masih belum ada janur kuning yang melingkar. Jawab Gus Hanan. Mendengar hal ini, Dijah kumat. Ia mencubit Baby lagi sampai ia melejit dan menjauh dari Dijah. Matanya menatap Dijah dengan kesal. Sementara Dijah juga sama melototnya. Baby memijat pahanya yang habis dicubit melintir oleh Dijah. Kasar banget tuh anak. Kenapa Beb? Tanya Gus Hanan yang kaget karena gerakan Baby yang dadakan itu. Dijah, jangan main cubit-cubitan lah. Kan sudah saya peringati. Kamu mainnya kasar banget sih. Omel Ustadz Hamad tegas. Matanya melirik dari paha Baby ke arah Dijah yang masih duduk. Maaf Ustadz. Saya hilaf. Pahanya Baby itu menggemoykan kayak jeli. Enak untuk dicubit. Balasnya dengan seenak udel. Baby akhirnya melengos. Astagfirullah. Kok lucu santrinya jenengan Gus? Jeti yang namanya Baby Tuyang. Tanya si Gus Malik sambil menunjuk ke arah Baby dan Dijah bergantian. Dijah berdiri lalu menunjuk dirinya sendiri dengan kedua tangan. Saya Dijah Gus. Ini Baby. Teman saya. Oh, bagus. Ini karya kalian berdua. Atau ada seniman tunggal di dalamnya. Dari cara bicaranya yang melirik ke Baby, sepertinya Gus Malik tahu Baby lah yang mengerjakan semuanya. Baby ini yang ngerjain Gus. Tapi dibantu sama temannya. Dijah. Jelas Gus Hanan. Oh, berbakat ya. Baby. Puji Gus Malik melempar senyum. Baby sih gak lihat jelas. Karena dia menunduk dan hanya sesekali melirik ke arah Ustadz Hamad yang memandang ke arahnya dan ke pahanya. Sepertinya orang itu khawatir takut Baby memar lagi. Baby dan Dijah ditinggalkan untuk istirahat sejenak. Mereka juga diberikan waktu bersih-bersih lalu setelah sholat zuhur nanti akan diizinkan pulang bersama rombongan yang lain. Tentu setelah makan siang dan pengumuman pemenangnya. Santrinya antum. Yang namanya Baby itu usia berapa Gus ya? Tanya Gus Malik kepada Gus Hanan.
16 kayaknya ya, Mat. Hamad mengangguk. Kenapa? Kok nanyain baby? Orang tuanya ada di sini, apa di luar kota kira-kira ya? Tanya Gus Malik lagi. Wah, di luar kota sih, kenapa sih Gus? Kok nanyain baby? Feeling Gus Hanan dan Ustadz Hamad tak baik mengenai ini. Saya mau coba, kan Melati sudah mau nikah. Masa kakaknya nggak nikah duluan? Ya setidaknya habis Melati kan saya bisa nyusul. Ucap Gus Malik. Kini tatapan Hamad berbeda kepada si calon penerus pondok ini. Ia jadi tak suka. Suami mana yang senang mendengar kalau istrinya mau dilamar orang lain? Tak ada. Dan hanya orang gila. Wah, alafu Gus. Kalau yang itu sudah tak bisa dilamar. Itu sudah jadi milik orang lain. Ucap Gus Hanan sambil menepuk bahu Gus Malik pelan. Hah? Maksudnya? Kan dia masih belajar di pondok. Masa sudah nikah? Masih 16 juga kan? Tanya Gus Malik yang seperti tak terima. Iya. Bukan gitu. Tapi dia sudah dilamar juga. Sudah di-tap. Sudah dihitbah sama orang. Jadi unavailable statusnya. Jelas Gus Hanan. Dia sudah celingukan takut Hamad ngamuk. Istrinya mau dilamar orang. Oh, ya hei. Nanti saya tunggu. Kali aja pria itu mundur. Kasih kabar ya Gus. Kalau dia mundur dan batal, saya langsung lamar. Kalau perlu langsung minta akad. Ucap Gus Malik mantap. Kini, Gus Hanan meminta izin untuk pergi terlebih dahulu sebelum mengangguk terpaksa. Ia menggandeng Hamad keluar. Dan berbicara di luar ruangan. Mat, lihat kan. Bukan aku doang yang suka baby. Kalau aku sih masih tahu diri. Karena aku tahu dia udah jadi istrimu. Tapi dia itu pesonanya bikin orang macam kita yang hidupnya terlalu lempeng jadi tergoda. Karena dia terlalu berwarna dan unik. Kalau kamu ke Yaman, apa gak tambah bahaya, Mat? Hanan memberi peringatan. Makanya aku rencana bawa dia. Tapi anaknya sulit sekali diajak. Keluh Hamad. Seret kek. Apain kek? Ajak aja pokoknya. Daripada berabe.